Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini. Setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Mari bicara kepada setiap kami, buat kami punya hubungan yang semakin hari semakin indah, semakin manis, semakin intim dengan Tuhan Yesus. Mari jalan dengan kami Tuhan. Hari ini hamba sungguh berdoa. Mari jalan dengan kami. Pegang tangan kami Tuhan. Pegang tangan kami. Sesungguhnya kami ini orang yang gak berdaya. Di luar Engkau kami ini gak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Pegang tangan kami, pegang tangan kami. Bawa kami jalan sampai kami menggenapi panggilan dalam hidup kami Tuhan. Mari terus pegang tangan kami. Kuasai ruangan ini dengan hadirat.
Biar pengudusan Tuhan turun. Dan ketika pengudusanmu turun, Tuhan, maka yang tidak kudus tidak bisa bersatu dengan yang kudus. Kuasa gelap tidak bisa ambil alih, tidak bisa bergerak di tengah-tengah dalam Yesus. Yang terang kebenaran menyinari setiap kami dalam pernikahan kami setiap ini Tuhan. Sekali lagi kita berdoa, mari bicara, mari bicara kepada setiap kita. Sampaikan isi hati dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Saya bersyukur banget loh. 1 bulan kemarin saya nunggu kesini. Saya nggak sabar mau kesaksian sama bapak-bapak semua. Saya pakai sepatu. Jadi ceritanya gini, saya mau kesaksian dulu ya. Bulan lalu pulang dari sini saya langsung ke dokter. Jadi saya udah ngobrol dengan banyak orang, mereka udah pada lihat kasusnya, pada ngomong ini itu udah pasti lo harus dipotong itu semua kukunya. Saya udah mikirnya udah aneh-aneh lah. Saya udah mikir, waduh kalau sampai dipotong semua kukunya, harus dioperasi, gak ada gini. Perkiraan saya ini sembuhnya bisa 2 bulan, 3 bulan. Nah, seperti yang saya bilang mereka, katanya bakal begitulah panjang gitu ya. Tapi saya bilang Tuhan, kalau boleh nggak usah gitu-gitu banget lah, saya bilang itu sakit. Terus pulangnya itu saya ke dokter. Malam itu juga saya ke dokter. Karena saya mau keluar kota, saya ada kontrol ke dokter. Terus dokter saya bilang gini, terus dokternya nggak kira-kira dipencet lah. Jadi jempol yang kukunya lepasan tengah itu dipencet-pencet gitu. Ya saya teriak-teriak sakit ya. Terus dia bilang gini dengan santai, oh nggak apa-apa, ini nggak usah dioperasi. Kamu balut aja pakai hand sopas, diemin, jangan diutik-utik katanya. Hah, maksudnya gimana? Terus di depan dia saya digeplak tangannya, jangan diutik-utik, dia bilang, diemin, kasih betadine, balut hand sopas, selesai katanya. Ah, udah gitu loh. Saya tuh gak percaya sudah. Sungguh saya tuh gak percaya sih. Kayak gampang sih. Itu udah copot setengah. Iya, diemin aja. Nanti nyambung dia bilang gitu. Ya, saya dalam hati juga sepakat lah terserah kita mau apa gitu kan ya. Dalam proses penyembuhan ya, bapak-bapak ya, ternyata tidak semudah itu bambang gitu. Sakit luar biasa. Jadi kemana-mana kan pakai sandal ya. Sempat ketotok ini, ketotok itu, ini namanya pakai sandal gitu kan ya. Dan itu nggak berhenti berdarah gitu. Jadi ketekan sedikit darah, berceceran aja terus darah di mana-mana gitu, kayaknya heboh banget gitu kan, wah banyak banget darahnya gitu. Nah, karena lukanya parah banget ya, jadi maaf ya agak jijik gitu. Jadi dagingnya tuh ada yang tumbuh keluar, dan itu kalau kesenggol itu langsung bercucuran darah banyak gitu. Jadi harus hati-hati banget kalau mau mandi, kalau mau jalan gitu kan ya. Nah tapi anehnya 4 hari yang lalu gitu ya, tiba-tiba pas saya lihat gini, loh, kok udah nyambung semua ya, udah nutup itu loh saudara, si kukunya tuh udah nyambung gitu, bener-bener udah nggak ada selapnya yang copot yang kemarin tuh nggak ada. Saya gini, bener ya nyambung ya gitu kan ya. Terus saya baru ingat kan, wah mau ke rutan kan harus pakai sepatu, gitu. Saya coba lah pakai sepatu gitu ya. Saya coba masih agak sakit tuh 4 hari yang lalu. Saya coba lagi hari berikutnya, udah nggak sakit sama sekali. Jadi hari siap pakai sepatu. Kemudian bagaimana? Oke. Nah, saudara, hari ini kita tuh akan bicara soal melewati masa kesesakan, gitu ya. Kemarin kan saya ditanya dari keluarga dulu, Yohan mau cerita apa? Apa ya? Ntar ya saya berdoa dulu, saya tanya Tuhan, saya bilang gitu. Saya berdoa, Tuhan saya mau cerita apa ya? Saya bingung, karena saya punya kebiasaan tuh kalau apa-apa tuh saya tanya Tuhan. Bapak-bapak mau khotbah itu gampang. Khotbah itu sekarang tuh ya, Anda tinggal cari topik, terus Anda buka chat AI, minta bikinin khotbah tentang hal apa, itu keluar semua catatannya. Itu gampang banget sekarang. Saya pernah nyoba loh. Jadi misalnya mau bahas tentang misalnya iman gitu ya, khotbah tentang iman, itu bukan cuma keluar ayatnya apa aja, kita tuh keluar semua. Udah gitu nanti keluar inti-inti poinnya untuk Anda cerita tentang iman tuh apa aja. Jadi khotbah tuh gampang. Tapi bicara soal menyampaikan isi hati Tuhan, itu perkara yang lain.
Itu ya harus tanya sama Pak Bos. Kalau saya nyebutnya gitu, yang Pak Bos mau ngomong apa ya kita tanya gitu. Tuhan mau cerita apa, Tuhan mau ngobrol apa, Tuhan mau sampaikan apa. Karena kan firman itu kan dari Tuhan. Kalau kita cuma keluarin firman tanpa ada, bahasanya saya ya, suara sumbernya, yang nggak ada gunanya juga sih. Ya itu cuma jadi sekedar oh yang pengetahuan yang bagus ya oke lah, ya udah. Ya. Nah, saudara, hari ini saya mau awali dengan perspektif. Di sini ada yang pernah ketemu gajah nggak? Ada? Yang ada boleh kata pernah ketemu gajah? Pernah pegang gajah nggak? Boleh dipegang ya? Di mana? Oh, ada yang boleh dipegang. Oke. Oh, saya tuh pernah lihat gajah tuh dulu ya di Waikambas di Lampung. Jadi gajah yang main sepak bola tuh, tahu kan? Nah, ternyata saya baru tahu Waikambas itu udah tutup. Nah, sekarang ini kita mau bicara tentang perspektif. Kenapa saya mau cerita tentang perspektif? Nanti saudara akan paham, karena saya akan cerita berhubungan dengan perspektif itu adalah sebuah cara pandang atau sisi bagaimana kita melihat sesuatu. Ya. Nah, kalau Anda yang pernah pegang gajah, Anda pegang gajah dari berbagai sisi, rasanya berbeda kan? Contoh misalnya gini, misalnya ya, Pak Jerry kan betul, misalnya Pak Jerry pegang gajah bagian ekornya. Anggaplah kalau misalnya sambil merem, Pak Jerry pegang ekornya. Cara Pak Jerry mendeskripsikan ekornya gimana? Macam-macam, Pak. Apalagi kalau sambil merem. Nah, bingung kan? Tapi kira-kira kalau diomongin gajah itu kayak apa kalau kita pegang dari ekornya? Pak Jerry akan ngomong apa? Kalau sambil merem? Gajah itu lembut. Nah, lembut kan, lembek kan? Oke, lembek ya. Terus bisa dilentur lah, bisa begitu ya. Nah, kalau misalnya kalian pegang gajah dari kaki, terus merem, coba deskripsikan gajah gitu sambil pegang kakinya. Kan gede kan? Kayaknya kita meluk gitu tuh tangannya nggak sampai, bener kan? Oke, ya. Mas namanya siapa mas? Gultom. Nah, Gultom kalau pegang gajah bagian kupingnya, mendeskripsikannya gimana? Kok tahu ya, kan tahu? Oh iya, dipegang-pegang, makanya nggak bisa habis. Ya kan, kalau dipegang apa? Nah itu perspektif, itu cara pandang. Kenapa cara pandang seringkali tidak saya asosiasikan dengan mata? Karena seringkali apa yang kita lihat itu menipu. Nah, firman Tuhan kan bilang gini, Tuhan itu melihat apa? Manusia melihat apa yang di luar, betul nggak? Nah, jadi kenapa saya bilang perspektif kadang-kadang kita ini perlu merem untuk melihat ini tuh apa sih, gitu kan? Karena apa yang kita lihat itu seringkali menipu. Nah, oke ya, itu tadi tentang perspektif. Hari ini kita kan bicara tentang bagaimana melewati masa kesesakan. Ya, kita akan buka sama-sama di Mazmur 23. Ini sebenarnya ayat yang cukup populer. Biasanya orang sih udah hafal ya. Ada yang ada Alkitab kita baca sama-sama. Saya bacakan ya. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Dia memberikan aku di padang yang rumput hijau, yang membimbing aku ke air tenang, yang menyegarkan jiwaku. Yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Engkau menyiapkan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurangi kepalaku dengan pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, bapak-bapak, ada ibu juga ya, bapak ibu saudara ya. Siapa di sini yang hafal Mazmur 23? Hafal? Ya, hafal. Oke. Waktu saya di tahun 2009 kalau nggak salah, waktu saya lagi berdoa, Tuhan itu
menggerakkan saya untuk belajar dan setiap hari memperkatakan Mazmur 91:23. Jadi saya berpikir bahwa Mazmur 23 itu adalah tentang penyediaan Tuhan, gitu kan ya. Bagaimana Dia sebagai gembala menyediakan buat kita, jadi kita nggak akan kekurangan dan lain-lain. Gitu kan. Terus Mazmur 91 kan itu bicara tentang perlindungan Tuhan yang sempurna, bagaimana kita diluputkan dari segala sakit penyakit, mara bahaya dan lain-lain, banyak banget. Tapi ada yang menarik ya. Ini yang saya mau sambungkan dengan perspektif. Mazmur 23 itu dikatakan begini dalam bahasa Inggris ya. The Lord is my shepherd, I shall not want. Jadi gini, aku ini tidak perlu apa-apa lagi. Sekarang gini ya, ini perspektif ya, perspektif. Ingat ya Bapak Ibu, kata kuncinya adalah perspektif hari. Orang yang tidak pengen apa-apa, kira-kira orang yang gimana? Mati. Loh, enggak juga. Loh kalau mati. Ini kita ngomongin yang hidup dulu ya. Kategorinya orang hidup dulu nih. Yang mati bentar dulu. Beda server. Bentar dulu yang mati ya. Tapi kita ngomongin yang hidup. Orang yang udah nggak pengen apa-apa, kira-kira orang ini pasrah. Udah ada server. Betul. Saya pernah ketemu ya orang yang kaya banget. Jadi saya dari keluarga cukup berkecukupan. Maksudnya segala sesuatu Tuhan cukupkan gitu. Saya punya teman yang luar biasa. Jadi saya datang ke rumahnya saya kayak miskin. Padahal saya nggak miskin gitu. Cuma begitu masuk rumahnya saya merasa miskin. Oh my God, ada ya orang kayak gini sekaya ini gitu kan. Nah, waktu saya tanya macam-macam, misalnya gini ya. Kalau kita ditanya makanan kesukaan apa gitu kan, kita bisa jawab dari A sampai Z makanan kesukaan kita apa. Misalnya, saya suka tiramisu, saya suka steak, saya suka pizza, saya suka nugget bacem, saya suka ini. Kita bisa punya list gitu kan. Anda nih kalau tanya sama orang yang kayanya udah gak ketulungan ya, ditanya soal makanan favorit biasanya gini, oh iya biasa aja makanan ya apa yang ada aja gitu. Terus nanti misalnya gini ya, mobilnya berderet tuh, you name it lah, Ferrari lah, apalah semua ada gitu di rumah ya. Terus ditanya, mobil kesukaan kamu apa? Ya nggak ada lah, ya udahlah apa yang ada aja. Gitu ngomongnya. Kenapa semua ada? Jadi udah gak pengen apa-apa gitu. Nah, bayangkan kata-kata ini kok bisa keluar dari Daud. Permisi banget ya, Daud itu hari itu tuh masih seorang pejuang, belum jadi raja. Harusnya pengennya banyak, benar nggak? Tapi dia bisa bilang gini, Tuhan adalah gembalaku, aku udah nggak pengen apa-apa. Aneh. Perspektifnya begitu. Bagaimana mungkin seseorang biasa, bukan Raja Saul yang hari itu dia belum jadi Raja Daud nih, bisa ngomong, saya nggak perlu apa-apa. Saya cuma berpikir gini, Tuhan, kok bisa ya? Ada orang nggak pengen apa-apa gitu. Saya aja nih buka mata ya, oh ya masih ada keinginan lah ini itu bisa ada ini. Saya tuh belum sampai Tuhan, saya tuh pengen liburan ke Jepang bareng keluarga saya belum sampai. Saya pengen deh main ke Amerika sekali. Masih ada gitu keinginan-keinginan yang belum terpenuhi dalam hidup saya. Jadi saya pengennya masih banyak gitu kan. Jadi selain kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya saya juga mengejar misalnya menabung untuk impian saya gitu, keinginan saya terkabul lah gitu ya. Jadi kita ini punya drive kehidupan lah karena punya keinginan ini, pengen ini gitu kan ya. Tapi ini datang dari orang yang sebenarnya bukan orang yang kaya. Aneh ya? Tapi saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan ya. Dia memang dulunya anak orang kaya, tapi bangkrut dan habis semua hartanya, sampai dikejar-kejar debt kolektor, anaknya mau diperkosa orang, dianya mau dibunuh, macam-macam. Di dalam keadaan stres hebat, akhirnya dia benar-benar mengalami pemulihan dari Tuhan dan jadi hamba Tuhan yang sangat diurapi. Dia bisa khotbah sangat bagus ya. Dan dia bisa ngomong gini,
Saya tuh udah gak pengen apa-apa. Saya udah gitu, gak pengen apa-apa. Saya tuh udah gila lu masih muda gitu, umur juga baru 40 gitu. Saya pikir gitu kan. Kok bisa sih gak pengen apa-apa? Dia bilang gini, ketika kamu bergaul dengan Tuhan begitu intimnya, kamu akan merasa Tuhan itu lebih dari sekedar cukup dalam hal apapun. Jujur waktu dia ngomong gitu beberapa tahun yang lalu ya saya nggak masuk gitu. Mesti gini, kalau ini udah tua bangkotannya kayak udah 80 berapa yang udah tinggal nunggu mati, mungkin buat saya mungkin, oh udah nggak pengen apa-apa gitu mungkin. Sama saya cuma beda 3 tahun Bapak Ibu Saudara. Ya maksudnya dia baru 40 gitu. Sini 40 tahun bisa ngomong gitu. Tapi kalau saya melihat hidupnya, beneran dia itu begitu. Memang dia tuh bukan yang Nobita. Ada yang nonton Doraemon kan? Aku ingin ini, ingin itu banyak sekali. Nah, dia tuh gak Nobita. Bener-bener dikasih makan apa aja dimakan. Keasinan enggak. Kemanisan enggak. Mobil, ya kalau Tuhan kasih, puji Tuhan, ya udah. Keluar negeri pengen enggak? Ya kalau Tuhan suruh keluar negeri, ya ayo. Tuhan suruh saya di rumah aja, ya udah. Gitu. Oh, buat saya jalan-jalan di taman depan rumah selama ada Tuhan di situ cukup. Saya nggak gini. Jujur hari itu saya pikir demi orang. Hari itu saya pikir gitu. Hari itu ya. Tapi ketika saya jalani dengan Tuhan, saya tuh ada momen di mana gini. Saya merasa begitu dikasihi, begitu dicintai, begitu dilimpahi dengan apapun dari Tuhan. Saya nggak tahu apa-apa. Benar juga. Apakah konstan hidup saya sehari-hari seperti itu? Enggak sih. Tapi ada masanya ketika begitu intim nyatu banget dengan hati Tuhan, saya tuh gak pengen apa-apa. Jadi gini ya, jadi manusia itu kita tuh kadang-kadang Nobita, saudara. Ingin ini, ingin itu banyak sekali. Andai kan punya Doraemon semua bisa tercukupi ya kan, gitu kan ya. Tapi ketika saya hari itu, saya juga nggak tahu kenapa waktu itu bisa tiba-tiba tuh Tuhan tarik saya untuk banyak berdoa, banyak baca firman, mendekati Tuhan. Tapi bukan karena saya melakukan itu ya, enggak. Saya tahu hari itu Tuhan tarik saya untuk ya lebih banyak di hadirat Tuhan gitu. Baca firman, duduk dengan firman, baca firman lagi, ucap Tuhan gitu. Tiba-tiba saya nggak pengen apa-apa. Jadi misalnya pagi-pagi bangun gitu ya, yang makan gak makan ya gak masalah, ya cuma minum air putih ya bersuka cita, bikin teh manis ya bersuka cita gitu. Di dalam ini ada sebuah rasa yang cukup, bukan cuma cukup, berlimpah gitu. Jadi bukan lagi tentang berapa uang yang ada dalam rekening saya, bukan lagi baju seberapa merek yang saya pakai, bukan mobil yang mewah saya, enggak, tiba-tiba semuanya cukup. Di dalam ini ada damai sejahtera yang kalau besok mati itu kayak masuk surga gitu tuh. Anehnya. Apakah itu bisa terjadi setiap hari? Ya buat saya belum. Tapi apakah hari-hari ini bisa terjadi? Bisa. Jadi bukan saya bilang oh Anda harus seperti itu, enggak sih. Tapi ada baiknya ya. Ketika kita mendapatkan Kristus dan itu cukup. Jadi kita itu dari kelimpahan kita ya karena kita merasanya sudah cukup, mudah gitu kita bagi ke orang lain. Oh, kamu nggak punya roti, kalau saya punya roti ambil aja. Kamu nggak punya sepatu, oh saya punya lebih, ambil aja gitu. Ya tapi walaupun kita juga tetap harus memberi dengan hikmat ya, saudara ya. Nah itu yang menariknya tentang sebuah perspektif. Jadi ketika kita mendalami dan melihat dari orang ini kenapa sih bisa ngomong tentang Tuhan begitunya, pasti ada sesuatu yang dia alami dengan Tuhan. Nah ini adalah namanya bagian dari Anda yang menggali firman. Karena ketika Anda menggali firman itu digali kenapa? Karena itu tuh harta tersembunyi. Jadi dari Mazmur 23 itu tuh ada banyak rahasianya. Saya lanjut ya. Itu tadi baru dari yang saya tidak menginginkan apa-apa. Asyallah. Jadi aku tidak kekurangan, takkan kekurangan aku ya. Nah, ada lagi firman yang ngomong gini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau beserta. Ini yang menarik. Siapa yang suka main ke gunung? Suka hiking gitu Pak. Ada lagi yang suka ke gunung? Suka hiking ya? Oke. Lembah itu definisinya apa Pak?
Lembah ya, lembah, curang. Kalau luasnya kayak enggak. Ini definisi berapa? Bentar. Kita mencebungi dulu, benar. Bukan definisi ilahi dulu ya. Secara harafiah, lembah itu apa? Jurang. Oke. Sebenarnya lembah dan jurang itu kalau dalam bahasa Indonesia beda. Tapi kalau dalam bahasa Inggris katanya sama, valley. Kan? Ya valley, jurang dan lembah sama. Oke. Definisinya ya, lembah itu adalah sesuatu yang diapit oleh dua gunung. Betul? Betul ya? Kenapa Daud bisa ngomong, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Anda pernah mikir? Kenapa? Hari ini saya senang banget kalau datang ke sini, lalu merombak cara Anda berpikir, kayak pernah mikir kan? Kenapa? Oke, ini ya Bapak Ibu ya. Perjalanan dengan Tuhan itu begini. Perhatikan tangan saya. Ini ada gunung. Ini dari sini dulu deh. Ada gunung, terus ada lembah lagi. Tapi kita mencapai gunung yang lebih tinggi lagi. Nanti kita akan mungkin mengalami lembah lagi. Tapi setiap kali kita mengalami dengan Tuhan, ada puncak dan ada lembah. Tapi dari lembah itu kita naik ke gunung yang lebih tinggi. Nah, di titik lembah itu, sebelum kita masuk ke lembah, kita tuh harus naik gunung dulu, Bapak Ibu. Anda nggak bisa ya mencapai lembah gitu aja dari datar gitu, susah. Tapi kalau Anda dari gunung yang pertama, Anda harus turun dulu kan, baru ngalami lembah. Enggak. Jadi Daud itu sudah mengalami gunung dulu dengan Tuhan. Jadi waktu dia mengalami semua gunung itu dalam arti, nah ini yang sekarang kita nggak nampak ya Pak. Gunung bicara soal kesuksesan, bicara soal kemuliaan, bicara soal semua pilihan yang terbaik dari Tuhan, bicara soal promosi Tuhan itu dalam di atas gunung tuh. Bicara soal Anda punya hubungan yang dahsyat yang oke banget dengan Tuhan itu gunung. Tapi ketika Anda turun ke lembah, itu tuh kan harus dari gunung dulu, baru Anda bisa ke lembah. Jadi Daud itu sudah mengalami dulu gunung. Makanya ketika dia turun ke lembah, dia bisa ngomong gini, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku gak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Jadi dia tahu, kalau Tuhan yang sama, yang menyertai dia dalam segala kemuliaan, ya Tuhan yang sama juga akan memamin dia turun ke bawah dan naik lagi. Kalau Anda perhatikan hidup Daud, bukankah hidupnya begini-begini terus? Ya kan, hidup Daud kan gak yang rata gitu, menyenangkan semua, hidupnya gak ada. Hidup orang paling dramatis di Alkitab itu Daud, saudara. Perhatikan baik-baik. Hidupnya tuh gak pernah datar gitu. Udah anak yang ditolak, tiba-tiba dibuatin jadi raja, udah merasa di atas gunung kan? Jadi, maksudnya setelah diangkat Tuhan hebat, tiba-tiba jadi buronan, ya kan? Udah jadi buronan, akhirnya jadi raja. Udah jadi raja, ngalamin yang gak enak lagi, turun lagi. Nanti anaknya bunuh-bunuhan lagi, naik turun. Tapi dia selalu bisa berkata, Tuhan itu beserta saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, adalah sangat baik bukan sangat baik, adalah sangat penting kita itu untuk punya pengalaman dengan Tuhan. Jadi ketika kita mengalami di atas gunung Tuhan, dibawa turun ke lembah, ngalamin proses kehidupan, kita nggak ngomongin, kok Tuhan jahat sih? Kok Tuhan bawa saya ke sini sih? Kok Tuhan mulut ini jadinya nggak ngomongin jelek? Karena di dalam bagus, keluarnya juga bagus. Karena di dalam tahu bahwa ya saya turun ke sini, saya tahu Tuhan sertai saya. Ya udah. Jadi kita turun pun dari sini ngomong bagus, kenapa? Tahu disertai Tuhan, tidak ada keraguan di dalam. Jadi Anda yang lewatin masa kesesakan kayak apapun, God is in control. Titik. Mau iblis ngomong apalah, mau orang menjudge Anda apalah, mau diomongin apapun yang aneh, enggak, Tuhan beserta saya. Titik. Tutup mulut. Itu yang paling penting. Jadi harus mengenali Tuhan.
Sorry banget untuk yang ini, saya pakai kata harus. Ada boleh perhatikan yang saya itu paling jarang pakai kata harus. Tapi kalau bicara soal mengalami Tuhan, harus mengalami Tuhan. Ya, lanjut lagi ya. Nah, ini lanjut atau break ini? Lanjut. Kedengeran, yakin, oke ya. Oke. Ya. Ada firman yang ngomong gini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Pengertian yang Anda pikir selama ini apa? Keselamatan. Kenapa? Menyediakan keselamatan. Menyediakan keselamatan. Ada yang menjawab? Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ada yang menjawab lagi? Masa kajeri terus? Ini lagi beriman, lagi berapi-api, jadi dia jawab terus. Ada lagi nggak yang menjawab? Ayo dong. Gak apa-apa. Salah gak akan ditawain, gak akan dihakimi, itu gak akan azab gitu, enggak. Mau jawab? Tom? Oke. Nah, pengertian itu ada benarnya. Ada benarnya, tapi saya mau jelasin. Ini kembali lagi ya, kata kunci kita adalah perspektif. Jadi gini Bapak Ibu Saudara. Daud ini orang Israel, orang Yahudi juga. Ketika kita mendalami firman, kita itu harus belajar backgroundnya, sejarahnya, sehingga kita punya pengertian yang tepat tentang apa sih maksudnya itu, gitu kan ya. Jadi dulu kalau perang, Bapak Ibu Saudara ya, kalau perang orang Israel, kalau perang lalu menang, orang-orang ini kan jadi tawanan musuhnya. Anggaplah misalnya orang Israel kan paling sering perang sama orang Filistin ya. Anggaplah mereka ini perang, bertarung nih, heboh, pukul-pukulan, berantem-beranteman, terus orang Israel menang. Nah, orang yang kalah itu kan ditangkap lalu biasanya dijadikan budak ya kan. Tapi ada masanya di mana ketika si orang-orang tahanan ini itu justru diajak makan, bukan dibunuh. Jadi ketika Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan kita, yang pertama kondisinya harus ini, kita itu sudah menang dulu terhadap musuh-musuh kita. Jadi kalau perang ini kita udah menang dulu, mereka ini tahanan. Tapi kita bukannya membunuh mereka, bukannya menghabisi mereka, justru diajak makan. Sebenarnya ada ayat di Alkitab tentang bagaimana musuh itu bukannya dibunuh tapi diajak makan. Cuma saya lupa masukin. Nanti sekali waktu saya kesini lagi, saya akan bawa gitu ya. Nah, itulah sebabnya saudara. Ayat tentang Mazmur 23 ini tidak sepenuhnya tentang cuma sekedar Tuhan jadi gembala. Ini tuh bicara banyak sebenarnya tentang peperangan. Baik itu peperangan secara daging ataupun peperangan secara rohani. Yang kita dulu pikir, oh iya Tuhan itu gembala yang baik ya, lalu kita dicukupi dan macam-macam gitu ya. Oh iya betul, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau Anda mengalami juga bagaimana Tuhan itu menjadi gembala, gini ya saudara ya. Gembala di Israel, jadi saya punya pendeta yang ke Israel lalu mempelajari soal gembala di Israel. Gembala di Israel itu ngasih makan domba-dombanya itu jam 4 pagi. Jadi kalau mereka makan, mereka bangun lalu makan, gitu kan ya. Makanan itu kenapa harus dimakannya jam 4 pagi? Karena kalau mereka makan itu jam 4 pagi, itu tuh makanan itu ada embunnya. Jadi mereka makan dan minum di waktu yang bersamaan. Saya kaget dengarnya. Karena gini, waktu saya baru beres puasa 40 hari, perpindahan dari tahun lalu ke tahun ini, Tuhan itu suruh saya untuk berdoa bangun lagi jam 4 pagi. Lalu saya tuh bertanya-tanya, Tuhan ada apa sih memangnya dengan jam 4 pagi itu kenapa gitu? Selain memang ada firman yang berkata bahwa Adam itu berjalan dengan Tuhan itu ketika teduh pagi-pagi, gitu kan ya. Lalu Tuhan Yesus pun
ketika dia menghadap Bapa itu setiap pagi ketika matahari belum muncul. Saya pikir cuma itu. Tapi Mazmur 23 ini juga ngajari bahwa seorang gembala yang baik itu akan ngasih makan domba-domba itu jam 4 pagi. Supaya pas jam 4 pagi itu mereka makan, ada airnya, ada embunnya. Sehingga mereka itu cukup tenaga dan air sampai nanti waktunya ketika mereka akan dibawa untuk minum. Kalau sampai mereka males bangun jam 4 pagi lalu nggak makan rumput yang ada embunnya, maka tenaga mereka nggak akan cukup sampai setengah hari. Saya pikir gini, ya ampun Tuhan. Jadi semua yang dari Alkitab itu ada dasar-dasar secara saintifik. Semakin Anda gali, semakin kita begini. Ternyata ada alasannya kenapa harus subuh, ada alasannya kenapa Tuhan ngomong soal lembah, ada alasannya kenapa Tuhan ngomong soal hidangan. Semuanya itu, semakin kita pelajari itu, semakin kita nemu, oh ternyata itu yang di dalam. Ya, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut tentang melewati masa kesesakan. Hubungannya apa sih? Apa hubungannya gitu melewati masa kesesakan dengan Mazmur 23? Gini, ketika Anda punya hubungan dengan Tuhan, yang saya tadi bilang ya, kita punya hubungan dengan Tuhan. Makan embun dan makanan dari surga pagi-pagi, itu akan membuat kita punya kekuatan yang cukup melewati masa-masa di mana tidak ada makanan, tidak ada air. Kenapa? Karena kita punya sumber yang lebih bagus daripada sumber makanan. Karena ketika Tuhan Yesus kan ngomong gini, kalau kamu makan roti daripadaku, kamu makan roti hidup. Kamu minum dari aku, kamu tidak akan haus lagi, ya kan? Nah, itu yang akan menjadi bekal ketika kita ini melewati apapun yang susah. Saya tuh nggak akan bahas kesusahannya di sini. Kesusahannya nggak usah dicari juga ya. Saya nggak mau ngomong sia-sia nanti mau dapat sedikit, enggak sih. Kesusahan itu pokoknya nggak usah dicari lah. Semua orang akan mengalami hal-hal yang nggak enak, pasti ada. Supaya memproses kita menjadi pribadi yang lebih kenal Tuhan, lebih bisa kenal Tuhan itu maunya apa itu. Nah, ketika kita ingin melewati yang nggak enak ya, Anda punya pilihan dua, bereaksi atau merespon. Reaksi itu gini, misalnya kalau Anda masak lalu Anda kepegang nih kompornya yang bagian panasnya, reaksi itu langsung gini, aduh sakit, ya kan? Itu namanya reaksi. Itu tuh sesuatu yang spontan Anda lakukan ketika Anda mengalami sesuatu. Mau itu misalnya dipukul orang langsung kurang ajar gitu ya, misalnya gitu, dipukul orang lalu keluar gitu. Atau misalnya Anda disakiti langsung marah gitu ya. Nah itu namanya respon. Reaksi. Sesuatu yang kita nggak bisa atur-atur gitu kalau gimana. Tapi kalau bicara soal respon, misalnya gini, Anda dipukul orang, gitu ya sakit. Pertama yang kita teriak, aduh, gitu kan ya. Itu namanya reaksi. Tapi respon adalah gini, mikir, tenang, tarik nafas, lalu menghitung. Udahnya kita mau ngapain? Pukul balik kah? Atau kita ajak ribut kah? Atau kita maki-maki kah? Mau diapain? Mau ngapain? Nah itu mikir, gimana ya? Hajar balik nggak? Hajar balik nggak? Itu namanya respon. Kita mau belajar dua respon dari orang yang ada dalam Alkitab ya. Oke. Yang pertama adalah dari perempuan yang perdarahan 12 tahun. Saya baca aja sebentar ya. Bentar waktunya. Adalah di situ Markus 5 ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita perdarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Yang udah pernah dengar cerita ini siapa? Udah pernah dengar semua? Udah ya. Oke, saya ulang sedikit ya.
Ada yang belajar kitab Imamat? Belum. Wah, udah buka ya. Nah, seorang perempuan pendarahan, Bapak Ibu Saudara ya, itu nggak boleh ketemu orang karena najis. Bayangkan ini orang Israel. Dia udah berobat kemana-mana, dia bilang gini, habis uangnya. Kalau ini orang udah berobat kemana-mana, berarti ini orang kaya, karena tapi mahal. Tapi dia sudah 12 tahun berobat, 12 tahun Bapak Ibu Saudara ya. Bukan berobatnya pas setahun itu enggak. 12 tahun ganti-ganti dokter terus sampai uangnya habis. Jadi mungkin orang ini dari punya banyak sampai jadi miskin, udah nggak punya apa-apa, dan tetap masih pendarahan. Terus gini, cuma dengar katanya ada Yesus yang hebat bisa menyembuhkan dan lain-lain. Cuma dengar. Jadi kita juga perlu hati-hati ya Bapak Ibu ya. Hati-hati dengan apa yang kita dengar. Jangan kita gosip. Dengarnya kabar tentang Tuhan Yesus saja. Oke ya, dia dengar. Menurut Anda, tetangganya tahu ya dia perempuan pendarahan? Tahu nggak? Tahu dong. Kalau pendarahannya cuma sebulan 2 bulan, mungkin yang tahu cuma keluarga Anda. Tapi kalau pendarahannya 12 tahun, yang tahu mungkin bukan cuma satu kampung, satu kota tahu orang ini mah perempuan najis pendarahan, kena kutuk mungkin. Karena nggak boleh, bayangin zaman dulu nggak boleh ke bait suci loh. Kalau sekarang ini ke gereja aja ini perempuan nggak boleh. Bayangin betapa menyakitkannya, betapa udah putus asanya ini orang. Tapi aneh, sekarang gini ya Bapak Ibu Saudara ya. Anda pernah ketemu orang sakit ya? Ini kita bicara lagi soal perspektifnya. Kata kunci adalah perspektif. Pernah ketemu orang kanker? Saya pernah ketemu. Orang kanker itu ya berobat sekian lama. Anda pernah setahun 2 tahun capek. Bayangin kemo, ya sembuh nanti kemo lagi, nanti rontok, nanti apa banyak banget lah. Setahun 2 tahun udah habis tenaganya, mungkin udah terus kering gitu ya. Itu baru 2 tahun. Ya. Di sini yang perempuan cuma 2 kebetulan ya. Tapi mereka kurang lebih tahu. Permisi ya. Mens aja 1 bulan sekali itu udah repot banget. Ini perdarahan 12 tahun ya. Mungkin Anda perlu untuk memikirkan sedikit ya, bagaimana mungkin perlu ngobrol gitu yang udah punya istri kayak gimana sih perdarahan atau menstruasi itu gimana gitu. Itu tuh sesuatu yang cukup merepotkan Bapak Ibu Saudara. Belum lagi kalau misalnya memang yang siklusnya menyakitkan gitu ya. Jadi kalau yang nggak sakit puji Tuhan gitu. Tapi kalau yang menyakitkan itu lebih repot berkali-kali. Nah ini 12 tahun. 12 tahun. Berobat. Anehnya ini orang nggak putus pengharapan. Mungkin waktu Tuhan bikin dia ya kemampuan tidak menyerahnya itu paling gede gitu ya. Jadi gak habis-habis gitu. Pokoknya berobat gitu ya. Yang pokoknya gimana pokoknya cari gua harus sembuh. Kalau kan gini deh ya. Kalau dia udah putus harapan dengar tentang Tuhan Yesus gini, gak ada bedanya. Paling kan gue cuma bener gak? Udah 12 tahun kok. Mati udahlah mati aja gitu. Terus gimana? Dia udah 12 tahun juga gak ada pengharapan. Mungkin mikirnya gitu. Hari itu enggak. Dia dengar mungkin ya. Permisi buat saya gini. Mungkin sebenarnya ini orang udah putus pengharapan juga. Tapi gara-gara banyak orang ngomong ini. Orang yang namanya Yesus ini ya bangkitin Lazarus. Mungkin dia dengar. Terus dia bilang gini, wah pokoknya dia sakti, lu pokoknya ditumpang tangan sama dia pasti sembuh lah gitu. Terus dia mikir gini, masa mungkin dia juga mikir, karena Yesus itu kan berkeliling-keliling ya kan. Jadi mungkin dia ini udah dengar tentang Yesusnya sebelum Yesus datang ke kotanya dia. Anda pernah mikir gak? Ya kan? Misalnya gini, sekarang nih, misalnya siapa ya? Korea deh. Siapa yang paling terkenal sekarang grup Korea? Ada? Atau siapa? Lisa Blackpink. Cantik banget ya kan? Sekarang gini ya,
Anggaplah Lisa Blackpink mau ke Indonesia, ya, mau ke Bandung nih. Kan nggak mungkin ya dia mau ke Bandung terus tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, brek dia datang ke Bandung, nggak ada beritanya, nggak mungkin dong. Kenapa? Karena dia artis, betul? Minimal kayaknya sebulan sebelumnya udah ada promotor tuh datang ke sana kemudian, wah Lisa Blackpink mau datang ke Indonesia, mau datang ke Bandung, udah heboh dulu kan. Nah, Yesus itu hari itu selebriti kayak gitu. Sekarang gini deh, zaman dulu ya orang bangkitan orang mati tuh berapa sih? Ya kan? Orang yang kalau Anda kalau baca Alkitab ya, kalau Anda perhatikan ini, kemanapun Yesus pergi, dia membuat mujizat. Orang sakti men, kayak zaman dulu tuh kayak ponari tuh, ya kan? Jadi kan ya, yang kayaknya orang pada datang minta di capek-capek lah biar sembuh gitu kan ya. Zaman dulu tuh. Nah, Tuhan Yesus itu seterkenal itu. Jadi kalau dia mau datang ke dalam satu kota, heboh dulu kemana-mana. Orang udah pada tahu Tuhan Yesus datang. Mungkin karena dengar itu imannya bangkit. Saya nggak tahu situasi. Saya nggak tahu situasi dengan Anda. Mungkin Anda udah putus pengharapan. Tapi Anda dengan Yesus yang Anda dengar hari ini, mungkin oh ya, mungkin Yesus yang sama bisa bebaskan saya. Mungkin Yesus yang sama bisa tolongkan saya. I don't know tentang saudara. Tapi Yesus yang saya sembah menolong saya sih. Dalam kasusnya saya dia tolong saya gitu ya. Tapi dalam kasusnya orang ini, kalau Anda perhatikan baik-baik ya, sorry ya, Tuhan Yesus nggak tolong dia. Tuhan Yesus nggak tolong dia. Tapi hari itu dia memutuskan merangkak. Satu-satunya cara untuk mencapai Yesus buat dia, supaya nggak ada orang menyadari kalau dia ada. Sekarang gini ya, Yesus ada di situ, orang-orang rebutan minta disembuhin sama Yesus. Pasti. Wong cuma dia tumpang tangan gini aja semua orang sembuh, kusta sembuh, buta sembuh, bisu sembuh, semua sembuh. Anak mati bangkit gitu lagi. Pasti dikerumunan orang banyak. Satu-satunya cara untuk perempuan ini bisa mencapai Yesus, ngesot loh saudara. Logika aja. Orang perdarahan 12 tahun nih udah nggak punya tenaga loh buat berdiri. Udah terus. Saya aja berdarah segitu, jalan aja jadi males. Kenapa? Nanti gerak dikit berdarah, gerak dikit berdarah. Maafin, kalau perempuan udah berdarah 12 tahun, itu udah kurus kering kayaknya. Zaman dulu belum ada suplemen, belum ada infus loh saudara. Jadi ini orang udah pasti kurus kering. Mungkin ya, berdiri aja gemetar. Gimana sih orang anemia? Ada nggak yang pakai perdarahan hebat? Terus udah klien gitu, karena udah kurang darah, dia merangkak. Dan dia cuma bilang gini, pokoknya ya, gua jamah ujung jubahnya aja, gua pasti sembuh. Sebegitu dia yakin Yesus yang ditulis gini, dia dengar, cuma dengar. Kenapa? Itulah sebabnya saudara, kita itu perlu benar-benar menyelami perspektif. Kalau jadi orang ini tuh gimana ya? Pelajari gitu. Orang yang perdarahan tuh bisa berdiri. Orang yang udah muncul darah terus itu, kayaknya ngelihat aja tuh udah abu-abu gitu. Saya pernah donor darah. Begitu beres donor darah, suruh berdiri, goyang dunia, putar. Nah itu baru donor darah. 12 tahun. Mungkin kayaknya orang lihat tadi juga udah serem kali, udah putih semua, udah gak ada darahnya kan ya. Dia datang, merangkak, dia jamah ujung jubahnya. Terus Tuhan Yesus ngomong gini, siapa yang pegang saya? Murid-muridnya malah begini, aduh gurunya lagi agak stres kali ya. Ini semua orang megangin Tuhan gitu, semua orang megangin Yesus. Tapi orang ini sentuhan beda. Sekarang gini ya, kita pindah perspektif ya, Anda jadi Yesus ya. Dikerumunin nih semua orang banyak, pegang Yesus, pegang.
Dari semua yang pegang Yesus, semua ya, adakah di situ dicatat si ini sembuh, si ini ngalamin ini, si ini ngalamin ini? Segitu dia dikerumunin ratusan orang mungkin mau pegang Yesus, nggak terjadi apa. Ada jadi Yesus gitu. Semua hari ini ya, Yesus yang sama. Mungkin ada banyak orang mencoba pegang Yesus, motivasinya kita nggak tahu. Orang pegang Yesus punya pengen duitnya aja kali. Oh, kalau saya disertai Tuhan, pasti saya ngalamin promosi Tuhan, saya jadi orang terkenal. Ya mungkin itu. Anda mau sentuh Tuhan dengan sentuhan seperti apa? Hari ini, kalau Tuhan Yesus ada di depan kita dan kita pegang dia, gitu. Kita mau pegang dia dengan sentuhan apa? Sentuhan ada pengennya aja, ada maunya aja, atau sentuhan yang kita pegang jumbai-jubahnya aja, kuasanya ditarik keluar dengan apa? Nah, saudara, iman itu nggak bisa muncul kita bikin-bikin gitu. Oh, saya beriman, nggak bisa. Iman itu cuma bisa timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus, itu kuncinya. Jadi perempuan ini, hari itu kan belum ada Alkitab ya. Dia cuma dengar tentang Yesus. Yesus yang dia dengar katanya bisa menyembuhkan. Dia menggenapi firman sebenarnya. Jadi dia dengar kebenaran, kebenaran itu memerdekakan dia. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Ya, sesuatu kabar tentang kebenaran tentang Tuhan adalah sesuatu yang bisa membuat dia punya iman. Jadi dia secara tidak sadar imannya bagus. Cuma karena dengar tentang kabar Yesus. Kita dengar Yesus sudah berapa kali sih? Capek mungkin telinga ya. Oh, tentang Yesus apa sih? Tentang Yesus, tentang Yesus. Iya sih. Tapi kalau enggak timbul iman di dalam sini, kayaknya ada yang salah. Bukan dengan pemberita firman-nya, bukan dengan firman-nya, bukan dengan Alkitabnya. Kayaknya ada yang salah dengan kita sih. Kalau iman kita nggak timbul-timbul gitu. Lalu dia merangkak, dia pegang jubah-jubahnya. Ini bayangin yang jadi dia ya. Zem, berhenti. Bayangin jadi dia. Anda bayangin. Berdarah, muncul terus 12 tahun. Terus dia bilang, saya pegang itu Tuhan. Berhenti. Dia pegang itu. Begitu dia pegang, berhenti berdarah. Anda bisa bayangin. Apa enggak dia langsung mau loncat, nangis-nangis, teriak-teriak. Karena berdarah atau enggak tuh berasa loh saudara. Kan muncul. Perdarahannya kan enggak ditulis berhenti, enggak. Perdarahan itu ya dor gitu. Terus saja muncul. Ya ada yang muncul, ada yang enggak sih. Tapi itu ya pegang. Itu berarti tiba-tiba berhenti. Anda bayangkan jadi perempuan. Terus Tuhan tanya, siapa yang pegang saya? Akhirnya dia ngaku, saya. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Iman berdaya. Imannya dia. Kadang ya, saudara. Kadang. Ini saya, kalau saya menyelami hati Tuhan, tidak ada sesuatu di dunia ini yang terjadi di luar pengetahuan Tuhan. Tuhan Yesus maha tahu. Dia tahu nggak akan ketemu dengan wanita perdarahan 12 tahun di kota itu? Tahu nggak? Tahu. Bisa nggak Tuhan Yesus datangin saya sembuhin kamu gitu? Bisa nggak? Bisa. Tapi ada kalanya Tuhan itu
tumbuh dalam keadaan kita udah habis gitu ya. Uang habis, darah habis, tenaga habis, muka udah tidak terselamatkan, udah gua makhluk najis, nggak mungkin bisa ke masyarakat. Habis semua. Kita cuma bisa ngesot datang ke Tuhan. Kadang Tuhan tunggu. Mau nggak merangkak? Mau nggak merendahkan hati? Merangkak, tiarap sampai kamu mencapai Tuhan. Kadang Tuhan, apakah saya pernah melakukan? Di tengah-tengah COVID saya udah nggak bisa jalan, udah mati. Setiap jam 2 pagi, napas. Saya ngerangkak. Saya bilang, Tuhan, kalau saya hidup untuk Tuhan. Tapi kalau Tuhan panggil, ya udah. Bukan saya nggak punya iman. Saya tahu sepanjang hidup saya nggak punya penyesalan gitu. Sepanjang saya hidup, Tuhan memproses saya dengan segalanya, dan sampai COVID itu ada, saya udah nggak bisa berbuat apa-apa. Dokter jadi gini, karena saya punya autoimun, Bapak Ibu Saudara ya, saya nggak bisa masuk rumah sakit. Karena kalau punya autoimun, terus kena COVID, imun saya itu 0. Masuk penyakit yang lain, kamu pasti mati. Dokter saya tuh udah ngomong gitu. Jadi waktu COVID itu ya, saya cuma dikirim obat dari klinik dan nggak bisa ke rumah sakit. Saya di rumah sendirian. Jadi kalau saya mati pun gak ada yang tahu, saudara. Hari itu orang tua saya lagi meninggal. Hari itu kalau saya mati nggak ada yang tahu. Mungkin kayak udah bau busuk banget ya, kayak di berita-berita gitu ya, udah kemana-mana busuknya, gue orang tahu saya mati. Tapi hari itu saya cuma bilang, Tuhan, kalau saya selesai nih, ya udah, nggak apa-apa. Tapi saya milih untuk tersyukur di kaki Tuhan. Tapi Tuhan, kalau saya hidup, saya tahu saya hidup. Ya, saya mau tutup dengan ayat ini, saudara. Ada firman yang berkata begini. 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Dulu saya berpikir ini, kalau kita mengalami pencobaan gitu kan ya, kalau misalnya kita kuatnya 100 kilo, ya Tuhan pasti cuma akan kasih kita 100 kilo. Dulu saya mikir begitu. Karena kan ditulisnya gini, tidak akan melampaui kekuatan, betul nggak? Ya kan? Terus ditulisnya gini, pencobaan biasa gitu kan ya. Iya, biasanya kita dan biasanya Tuhan tuh kayak tolong jangan dibandingkan gitu ya, beda server gitu kan ya. Tuhan mah maha kuasa, kita mah manusia biasa gitu kan ya. Dulu saya berpikir seperti itu. Sampai akhirnya seorang hamba Tuhan ngomong gini, saudara, jangan Anda tuh kalau baca firman, terus Anda nggak berdoa, tanya Tuhan, ini udah, saya dengerin kan yang ngomong apa. Maksudnya Tuhan tuh begini katanya, kalau Anda di kuatnya 100 kilo, lalu tiba-tiba Tuhan kasih 200 kilo, berarti Tuhan akan kirim penolong. Itu. Jadi ketika Anda mengalami pencobaannya dan ngomong gini, Tuhan udah gak kuat, udah. Oh, contoh gampang. Waktu Tuhan Yesus mau disalib udah dicambuk heboh, udah berdarah-darah, udah kayaknya bilang juga udah nggak bisa gitu, susah. Tuhan waktu mikul salib jatuh nggak? Berapa kali? 3 kali ya. Terus akhirnya ada yang bantuin nggak? Ada, namanya Simon dari Kirene. Ini mumpung temanya pas kaya, jadi kita refresh temanya pas. Berarti hari itu
Bebannya yang Tuhan Yesus pikul sebagai manusia melebihi kekuatan. Dan ketika beban itu lebih dari kekuatan kita, makanya dibilang Tuhan itu setia. Makanya ditulis Tuhan itu setia. Setia tuh gini, kita ini lagi kesusahan, Tuhan nggak pergi, saudara, dia mah di situ. Jadi ketika kita ini susah, bebannya udah nggak sanggup, dia kirim penolong. Mau itu malaikat, mau itu orang lain, mau itu sahabat saudara, mau itu random person, mau itu siapapun, Tuhan akan kirim penolong. Kalau penolongnya belum dikirim, berarti bebannya itu belum melebihi kekuatan kita, kabar masnya. Jadi kalau ada ngalamin susah nih ya, ngalamin yang ada sesuatu beban berat gitu ya, terus Tuhan belum kirim penolong, berarti gini, oh bebannya belum melebihi kekuatan saya, masih sanggup kayaknya gitu. Jadi kita bisa ketawa, ada penghiburan gitu kan ya. Tapi kalau udah mau terang-terang Tuhan, lambai-lambai bendera putih nggak sanggup. Halo gitu kan ya. Halo surga, nggak sanggup, udah nggak sanggup. Lempar handuk, nggak sanggup, Tuhan nggak sanggup. Tuhan akan kirim penolong. Tapi saya mau dengar saudara, kalau Anda belum ditolong, kemungkinan besar apa yang Anda alami belum melebihi kekuatan Anda. Kabar baiknya, ternyata Anda tidak selemah. Kabar baiknya. Kenapa? Karena saya pun mengalami waktu COVID itu dia sendiri. Ya keluarga saya cuma bisa nelfon, nangis. Keluarga saya itu udah pada nangis. Karena saya gini. Ya siapa yang enggak? Sedangkan kita waktu itu lockdown, nggak ada yang boleh terbang. Ya awal-awal lockdown. Ternyata nggak mati. Udah setengah mati sih. Iya, udah ada waktunya ya. Kalau subuh-subuh udah nggak bisa napas tuh gini. Kayaknya hari ini. Jadi tuh berbulan-bulan tuh setiap kali jam 2 pagi tuh gini. Hari ini kayaknya. Nanti pas misalnya bangun nih, oh nambah napasan. Karena kalau siang, saudara, nggak berasa. Tapi nanti begitu jam 12 malam ya, mulai menarik napas tuh nggak kehirup gitu rasanya. Jadi cuma kok nggak masuk, kita narik sepanjang apapun tuh ya nggak masuk gitu. Tapi subuh siapa mau nelfon saudara subuh jam segitu coba. Makanya tiap kali jam 2 pagi begini, hari ini nanti bangun, oh nggak mati, ya udah besok lagi hari ini kayaknya, oh enggak. Tapi beneran tiap hari saya begini, oh hari ini oh nggak mati ya. Jadi saya berdoa apa yang saya ceritakan saudara itu bisa hiburan. Kabar baiknya adalah kalau Anda belum ditolong, ternyata Anda masih kuat dan ternyata Anda tidak selemah. Ya, boleh tutup Alkitabnya, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar kami ini terus bertumbuh dalam kami. Tuhan, bawa akar-akar kami mencapai sumber air yang benar, yaitu adalah Engkau sendiri. Firman-Mu berkata, kalau kami minum dari Engkau, kami ini tidak akan haus. Tuhan, semua pewahyuan yang dari Engkau sudah sampaikan. Hamba nggak tahu bagian mana yang menolong hukuman-Mu hari ini, tapi hamba percaya bahwa setiap kebenaran firman-Mu, kebenaran firman-Mu akan memerdekakan kami. Hari ini kami berdoa, Tuhan, sungguh dalam nama Yesus, biar kami dimerdekakan. Biar kami punya identitas yang benar, kami memiliki cara-cara pandang yang baru untuk mengerti firman, kami bisa menempatkan diri dengan baik. Tuhan, setiap kali kami buka firman, ada kemampuan dari Tuhan untuk menggali kebenaran, sehingga lebih banyak bagian dari kami dimerdekakan. Kami berdoa Tuhan melepaskan berkat yang terbaik buat tempat ini. Kami berdoa biar setiap kali mereka ibadah tempat ini, setiap kali mereka berjumpa dengan Tuhan,
Ada hadiratmu yang semakin hari semakin mentransformasi umatmu di tempat ini semakin serupa dengan Kau. Kami berdoa Tuhan khusus hari ini buat setiap keluarga yang mereka tinggal di rumah Tuhan. Hamba berdoa minta penyediaan-Mu, damai sejahtera-Mu, penghiburan yang dari kekuatan yang baru buat keluarga mereka Tuhan. Penghiburan demi penghiburan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih karena firman-Mu berkata Engkau setia dan gak ada yang melebihi kekuatan kami untuk coba. Terima kasih karena hari ini kami tahu Kau ada buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yuk kita pakai berkat sama-sama. Biar surga terbuka buat hidup. Biar berkat yang terbaik dari Bapa Tuhan Yesus Allah Roh Kudus turun buat setiap kita. Pribadinya nyata, penyediaannya nyata, pembelaannya nyata. Biar Tuhan menghadapkan wajahnya kepada dan damai sejahtera, sukacita, kasih yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat kami terima di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin.